Oke, sekarang kita masuk pada saat-saat yang paling kita tunggu-tunggu nih. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bunda Amel. Yuk kita langsung aja sapa Bunda Amel yuk. Assalamualaikum Bunda Amel. Assalamualaikum Bunda Amel. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf. Apa kabar nih Bunda Amel? Sehat ya Bunda? Alhamdulillah, sehat semuanya juga ya, sehat ya. Amin, amin. Oke Bunda, sebelum kita berbincang-bincang, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang Bunda Amel kepada Mams di rumah ya Bunda. Ya, monggo. Jadi, Bunda Amel ini memiliki nama lengkap Bunda Amelia Aziz Daeng Matajo, MPSI, psikolog. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 1970. Beliau ini juga merupakan ibu dari 3 orang anak. Dan saat ini beliau adalah owner serta psikolog klinis dan psikolog klinis anak dan remaja di Beloved Kanti Malang. Pendidikan beliau yang pertama adalah S1 Psikologi di Universitas Wisnuwardana Malang, kemudian S2 Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Muhammadiyah Malang, dan saat ini dalam proses disertasi untuk gelar S3 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Malang. Beliau ini juga adalah konsultan di Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang sejak tahun 2019. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau lainnya. Oke, Bunda Amel. Ya. Bunda Amel boleh cerita nggak? Kita langsung ngobrol-ngobrol santai aja ya Bunda. Ya, saya boleh, kok masih belum lihat wajahnya Bunda ini ya di layar ya. Boleh. Saya spot ya. Bentar. Bunda. Oke, Bunda kalau boleh cerita sedikit Bunda, anaknya Bunda Amel itu ada yang berkebutuhan khusus apa betul ya Bunda? Ya, benar sekali. Jadi saya punya 3 orang putra-putri, semuanya sudah dewasa, dan anak saya yang pertama, alhamdulillah diberikan Allah kekhususan, dia mengalami cerebral palsy. Ya, jadi tadi saya sangat tersentuh ya dengan video pembuka tadi. Jadi saya sempat matikan kamera nih karena terharu ya saya melihatnya, luar biasa dukungan dari komunitas ini ya. Kemudian anak saya yang kedua, jadi yang pertama sudah 30 tahun, anak saya yang kedua sudah usia 26 tahun, seorang dokter ya. Kemudian anak saya yang ketiga masih kecil juga, dia mengalami kondisi autis ringan ya, PDD-NOS, dan sempat mengalami gangguan komunikasi juga. Alhamdulillah kemarin sudah lulus dari Universitas Brawijaya dengan predikat cum laude. Alhamdulillah, ya, dari jurusan antropologi. Begitu. Jadi bukan hanya satu ya Bunda yang berkebutuhan khusus, anaknya Bunda Amel ini? Iya, ada dua. Ada dua, oke. Ya, hanya saja yang pertama memang kondisinya ada penyakit penyerta ya, ada cerebral palsy. Jadi dia baru jalan usianya 5 tahun. Oh, Masya Allah. Anak saya juga cerebral palsy, Bunda. Oke, Bunda. Ya, tapi gitu ini ya. berarti usia anak Bunda yang pertama ini berarti sudah 30 sekian tahun, 31 tahun ya, Bunda? Ya, pada saat kecil dulu berarti lahir tahun 91, betul ya, Bunda? 90. Ya. Itu kan masa itu kan benar-benar tidak seperti saat ini ya Bunda. Saat itu kan internet tidak ada. Untuk mendapatkan informasi itu tidak semudah saat ini. Lalu bagaimana tuh pengalaman Bunda Amel dalam membersamai anaknya Bunda yang spesial? Boleh diceritakan mungkin Bunda? Ya. Baik. Jadi begini Mbak Melia ya, ini saya panggil Mbak ini karena rata-rata seusia anak saya ini yang pertama. Iya betul Bunda. Saya kedua ya. Iya betul. Ya jadi anak saya ini lahir di Chiang Mai ya di Thailand karena memang kala itu mengikuti bapaknya sedang studi di Thailand ya, dan memang kita tidak tahu ya namanya anak pertama ini cara-cara untuk menjaga kehamilan yang baik itu bagaimana gitu ya, pokoknya mengalir lah. Hanya memang saya ketika hamil itu dalam kondisi mungkin agak ada kepikiran juga ya, masih anak pertama, jauh dari
orang Keluarga. tua, ya, jauh dari mertua kala itu, ya. Kemudian juga, informasi tentang bagaimana menjaga kehamilan tuh mungkin masih sangat-sangat sedikit, ya. Nah, kemudian saya juga kala itu, eee, sakit ya, saya mengalami cacar air, ya. Dan kemudian, anak saya ini lahir melalui proses operasi sesar karena partus yang lama. Ya partus lama ini tidak segera lahir ya, si anak tidak segera lahir dan, dia tidak menangis, ya dia mengalami asfiksia. Namun kala itu saya juga tidak tahu ya, apa hubungannya ini semua dengan kondisi dia sekarang. Nah, cuman karena saya melihat di depan tuh ada tetangga yang juga punya anak yang usianya itu kurang lebih sama dengan anak saya, setiap saat saya lihat ya, dia ini perkembangannya nampak ya. Jadi dari yang tadinya sama-sama tiduran di kereta bayi itu, ini anaknya tetangga saya ini sudah bisa duduk dan kakinya itu bisa menendang-nendang seperti mau berdiri. Sementara anak saya masih seperti lemah ya, tidak tidak kuat begitu. Dan dia pernah mengalami serangan kejang juga ya kala itu. Sekali lagi saya tidak paham ya apa yang terjadi, ya dibawa ke dokter begitu saja. Namun satu hal saya kurius, something happen ini dengan anak saya, kok tidak seperti anaknya orang ini ya, saya begitu, ada apa nih dengan anak saya. Nah, kala itu juga bingung mencari info, karena dokter anak dihubungi cuma bilang, "Oh, Ibu stop ya ASI-nya, ganti saja dengan, susu karena ini kayaknya kurang kuat nih tulang-tulangnya." Gitu aja ya. Nah, saya masih tetap nggak percaya, masa cuman karena ASI gitu ya. Nah, akhirnya saya coba lagi cari dokter yang lain. Nah, dokter ini menyarankan untuk fisioterapi, karena ternyata, lewat USG ditemukan juga ada hidrosefalus yang progresif, jadi tidak progresif. Ya, kemudian saran untuk dibawa ke Singapura, kala itu bedah mikro ya, otak itu masih sangat langka, sangat jarang, di Indonesia juga sangat jarang. Namun di Singapura itu didapatkan, eee, informasi resikonya masih sangat tinggi karena, pelebaran pembuluh darah di otak pada kasus anak saya ini, di seluruh penampang otak. Jadi kalau itu dipasang selang sangat berisiko. Salah satunya resikonya ya bisa jadi anak saya mungkin buta atau aduh ya nggak berani bayangkan lah ya kemungkinan yang lain dan akhirnya saya, berusaha sendiri ya, ya karena resiko yang sangat besar tadi. Sehingga dari sini sebuah insight saya dapatkan bahwa kita sebagai orang tua, kitalah sebenarnya yang paling tahu ya, apa sebetulnya yang dialami oleh anak kita. Jadi kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh menutup mata bahwa ada sesuatu yang yang berbeda pada anak ini. Karena saya pada saat itu benar-benar penasaran ya, sampai akhirnya, saya mencari pengobatan dari ahli dan di situ saya sempat ke dokter yang me memisahkan kembar anak ani mungkin masih ingat ya, profesor yang memisahkan kepala, dempet kepala itu ya. Nah di situ, saya masih masih merasa, "Oh ini pasti ada penjelasan yang bisa saya pahami," karena saya nggak mengerti apa itu ya. Dan akhirnya, eee anak saya mendapatkan diagnosa cerebral palsy, ya pada saat umurnya 9 bulan dan kala itu anak saya adalah, eee pasien fisioterapis paling kecil ya. Rata-rata yang fisioterapi itu sudah besar-besarnya anak saya paling kecil. Jadi deteksi dini ya, itu ternyata saya tidak sangka saya melakukan deteksi dini pada anak saya. Dan alhamdulillah terus kita lakukan semua saran-saran dari para dokter, bahkan nggak cuma dokter termasuk dukun juga. Jadi dukun bilang apa juga kita jalani, disembur-sembur juga disembur, dipijat segala macam ya. Eee, Sampai kemudian dia, saat itu sampai dia sekolah ya saya mencari literatur sendiri karena dulu nggak ada Google,
ya, saya punya teman yang menjadi pramugari, saya titip dia carikan buku ya tentang, saya tahu ini masalahnya otak nih anak ini gitu. Karena saya rajin membaca sebuah majalah kala itu. Mungkin teman-teman, di sini belum mengenal atau mungkin tahunya dalam bentuk, elektronik ya, majalah elektronik Ayah Bunda ya, sampai saya sempat menjadi penulis di situ Oh, menceritakan perkembangan anak saya, sampai dapat reward segala macam lah ya, karena, memang saya benar-benar, kurius, benar-benar ingin tahu apa yang terjadi dan ingin memberikan yang terbaik. Sehingga insight yang pertama tadi bahwa kitalah yang harus tahu, yang harus, mencari pertolongan ya, kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Dan setelah itu anak saya, mengikuti fisioterapi terus, jadi dari usia 9 bulan sampai 16 tahun. Jadi teman-teman semangat ya, ini perjalanan sangat panjang ya, sangat panjang dan tentunya tidak mudah, ada proses-proses psikologis, kalau judulnya di sini depresi, sama ya. Jadi saya kala itu juga mengalami hal yang sama, saya sempat menyalahkan Sang Pencipta juga ya, sampai kemudian saya membaca, sebuah, menonton lebih tepatnya, dulu itu TV swasta hanya ada RCTI ya. Jadi ada seorang penceramah, cuman beliau sudah meninggal sekarang, yang memberikan analogi tentang sebuah, benda atau titipan yang spesial. Nah, disitulah saya kemudian bersemangat ya, kemudian saya tetap terus belajar, bahkan saya ini menjadi psikolog itu karena saya memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi saya belajar S1 psikologi saat saya sudah punya 2 anak. Saat saya sudah punya 2 anak dan saya lulus setelah saya punya 3 anak. wow, luar Dan yang biasa. tadinya cuma untuk diri saya ternyata Bisa akhirnya bermanfaat. untuk bisa berbagi untuk masyarakat termasuk di More Community ini. Wah, luar Kira-kira biasa. seperti itu Luar secara biasa singkat. sekali. Luar biasa sekali, Bunda. Jadi sebenarnya rasa terpuruk, depresi itu wajar sekali ya Bunda dalam Sangat kondisi wajar. kita. Betul Ya, sekali ya. Mm-mm. Lalu yang betul. paling penting adalah orang tua yang harus berusaha mencari tahu nih, nggak boleh cuek, nggak boleh tutup mata, denial gitu ya akan kondisi Betul. anak kita ya Bunda. Jadi harus mencari tahu terus. Dan yang paling tahu tentang anak kita tentunya kita sendiri ya Bunda, karena Benar, kita kan benar yang sekali. selalu bersama dengan Benar anak-anak sekali. kita. Ya, saya 14 tahun ibu rumah tangga, Mbak Meli. Jadi saya bahkan, sampai anak saya yang nomor 1 itu nomor 3 itu masuk kuliah itu baru saya, banyak berbagi di masyarakat, saya sering memberikan training, memberikan, eee, apa namanya, pelatihan-pelatihan ya untuk terapis anak berkebutuhan khusus, kemudian jadi pembicara di mana-mana. Itu setelah yang kecil masuk universitas. Jadi sebelumnya saya lebih banyak bersama anak. Anak-anak ya, anak-anak Iya, tetap prioritas utama ya Bunda. betul. Semua akan Mm-mm. indah pada waktunya, nggak usah Betul khawatir. sekali, iya Bunda. Wah, Iya, luar biasa, saya terharu sekali Bunda dengan perjuangan Bunda insya Amel. Allah, masya Allah, Masya ya. Bunda, sebenarnya Bunda, kita ini kan sering kali mendengar istilah depresi ya Bunda. Sebenarnya yang dimaksud depresi itu apa sih Bunda? Dan apakah depresi itu sama dengan stres atau sesuatu yang berbeda Bunda? Depresi itu Iya, maksudnya seperti apa ya Bunda? iya. Jadi stres itu bisa menjadi awalan ya. Stres itu bisa menjadi pintu untuk masuknya berbagai gangguan psikologis ya. Nah, salah satu dari gangguan psikologis itu adalah depresi. Jadi kalau kita sudah stres berat gitu ya, bisa jadi kita kemudian kehilangan, rasa bahagia, anhedonia ya, kemudian kita juga kehilangan minat untuk melakukan berbagai hal ya. Bahkan kalau yang berat itu mungkin ada keinginan karena ada rasa tidak berguna, tidak berdaya, bisa jadi kita ingin bunuh diri, itu bisa sampai seperti itu ya. Makanya, untuk orang tua anak berkebutuhan khusus, ketika dia mengalami fase denial ini adalah fase yang sebenarnya sangat wajar ya. Kita semua pasti kalau ditanya itu pengen anak yang pinter,
anak yang cantik, anak yang ganteng, anak yang normal. Ya semoga anak ini sehat, selalu seperti itu ya doanya. Sehingga ketika kemudian kita diberi Allah amanah dengan anak yang spesial ini, wajar ketika kita kemudian bertanya, why, seperti itu. Nah, ketika kemudian kita punya mekanisme, tidak punya mekanisme mengatasinya, coping ya, coping terhadap stres yang kita alami, ya mungkin kita jadi menarik diri, kita malu, atau mungkin kita anger, marah ya, marah, kita saling menyalahkan, "Ini keturunanmu nih, turunanku nggak ada yang begini," gitu ya. Bahkan ya mohon maaf, saya sendiri dulu, mengalami, keadaan anger ini dari, sisi keluarga suami ya, heeh. Karena apa? Karena, memang, eee, ya memang berbeda ya kalau kalau, anak saya Benar. kebetulan kan memang dia ini, eee kita tidak ada saya tidak punya ibu ya, jadi dia tidak ada neneknya begitu kan ya. Jadi dia banyak, eee, bersama dengan, nenek dari ayahnya, sehingga ini yang paling sering ya bertanya, kalau saya dulu dipanggil Mbak Lia gitu, "Mbak Lia ini apa nggak pernah nyebut toh waktu hamil?" Gitu. Saya dulu kalau hamil itu mesti nyebut, prihatin ya, ya namanya orang Jawa ya, orang Jawa kuno gitu kan. Terus, apa, jangan harus harus, istilahnya itu harus banyak-banyak doa begitu ya. Dan saya tuh katanya ibu mertua nih, saya tuh tidak pernah minta anak yang ganteng atau anak yang cantik. Karena ya terus terang saja anak saya itu cantik, cantik, kulitnya putih gitu. Jadi beliau melihat kok saya prioritasnya di situ doanya, ya namanya orang tua ya, wajarlah mereka, kemudian memberikan nasihat seperti itu. Tapi di sini ini yang nerima ini sedih banget gitu ya. Nah terus kebetulan saya punya keponakan kembar ya, dan beratnya itu kurang dari 2 kilo. Jadi saya lihat sendiri bagaimana dia ada di inkubator, terus ibunya ini menyusui, harus disuapin dan lain sebagainya. Tapi kedua anaknya ini berkembang normal. Jadi bisa kebayang itu ya, anak saya belum jalan, sementara adik sepupunya masih kecil, masih umur 1,5 tahun, itu sudah lari-lari 2 orang gitu. Aduh rasanya ya Allah, jadi pasti sangat-sangat sedih. Belum lagi kalau kemana mana jalan, orang ngelihat, "Ini kenapa anaknya?" Zaman dulu itu kan orang masih sedikit ya literasi tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi ya sampai, sedih, nggak mau keluar, nanti kalau keluar takutnya ditanya-tanya dan lain sebagainya ya. Jadi dipenuhi emosi negatif. Cuman, tadi itu ketika kita sudah sampai di fase anger, ada fase berikutnya ya, tahap berikutnya yang namanya ini tahap kompromi ya, tahap kompromi. Artinya, kita sudah mulai bisa, berkompromi dengan berbagai emosi negatif dalam diri kita. Kalau saya itu dulu bentuk depresinya itu saya tidak mau keluar rumah. Jadi saya hanya, bersama anak saya di dalam rumah dan jarang mau kumpul-kumpul dengan tetangga, karena mesti tetangga itu bertanya, duh sakno e," mesti gitu. Jadi saya itu, "Aduh kok disakno-sakno sih?" Gitu ya. Nah itu, jadi, eee, sampai di tahap kompromi ya, waktu itu saya memang harus healing sendiri ya, tentu saja harus bersama dengan pasangan ya, saling menguatkan, kita nggak boleh menyalahkan dan seterusnya ya. Bersyukurnya, karena ayahnya juga mensupport ya, jadi ayahnya nggak kemudian aneh-aneh gitu kan. Nah kalau ayahnya aneh-aneh ya mungkin semakin down-lah saya ya, karena sehari-hari kita sebagai ibu yang harus punya emosi yang positif terus ya untuk bisa, memberikan yang terbaik pada anak. Mungkin teman-teman di sini bisa, apa namanya, melihat ya satu contoh ketika kita naik pesawat ya, di situ pramugari selalu memperagakan ya, untuk menggunakan masker oksigen itu ibunya dulu yang harus pakai, baru anaknya. Artinya di situ ketika saya mau menolong anak saya harus sudah bisa menolong diri saya sendiri. Kalau saya sendiri masih penuh dengan konflik, ya
bagaimana saya bisa menghadapi anak saya dengan sabar, menerima segala kondisinya, pastinya juga tidak mudah, begitu. Ya, Benar. Jadi sebenarnya depresi itu adalah gangguan psikologi yang bisa diawali dengan stres ya Bunda ya. bisa Dan diawali tentunya dengan stres, ya. Dan tentunya sebagai orang tua ABK ini kita emang cenderung akan mengalami stres karena banyak sekali emosi-emosi negatif yang kita terima dari mulai Ya, keluarga yang mungkin tidak mensupport, lalu kita akan melihat anak-anak lain, lalu kita kan secara tidak langsung membandingkan, kok anaknya ini sudah bisa, anak saya belum. Selain itu kalau kita bawa keluar, anak kita dilihatin sama orang, dikasihani, itu akan menjadi semakin membuat kita down ya Bunda. iya, Lalu sebenarnya iya ya. Kalau dikasihanin tuh rasanya gimana semakin gitu loh. down, betul Bunda. Saya juga Iya, merasakan itu. Kita tidak mhm. butuh kasihan itu kan Ya, sebenarnya. ya, betul betul, ya. Ya, lalu Nah, Bunda, lalu mhm, begini, bagaimana sih kita mengetahui, kan kadang kita depresi, tapi kita tidak sadar kalau kita depresi. Mungkin kita kayak mengabaikan itu, mengabaikan, pokoknya aku ngurus anak aja, ngurus rumah aja, sampai kita nggak sadar kalau kita sebenarnya ini udah kecapean banget nih, jiwa ini udah sangat sangat kayak capek gitu Bunda. Bagaimana sih ya. kita menyadarinya itu Bunda? Ya, jadi, kalau itu memang benar-benar bentuknya adalah depresi, ya, depresi itu nanti ditandai oleh trias depresi, ya. Yang pertama adalah hilangnya, kegembiraan ya, anhedonia. Jadi dia sudah tidak berminat lagi untuk melakukan hal-hal yang dia sukai, ya. Jadi dia udah kehilangan semangat, kehilangan optimisme, begitu ya. Kemudian, yang kedua dia mungkin akan Eee, merasa bahwa dirinya tidak berdaya, lemah, tidak berdaya, merasa tidak mampu, ya. Dan, yang ketiga dia mungkin akan melakukan hal-hal yang, akan, merugikan dirinya, ya. Mungkin akan ada perubahan perilaku, dia menarik diri, ya, atau dia yang tadinya itu mungkin banyak, komunikasinya ceria, ramah, gitu ya, tiba-tiba dia jadi pendiam, ya. Nah, ini, bisa terjadi ya pada orang tua dengan, anak yang mengalami kondisi kebutuhan khusus ini. Nah, apakah kita selalu menyadari adanya perubahan ini, ya? Mungkin yang paling bisa melihat itu adalah orang-orang di sekitar kita. Kadangkala kita reaksi depresinya itu juga bisa dengan, withdrawal, menarik diri. Tapi ada juga yang menjadi agresif ya, irritable, gampang tersinggung. Jadi kalau ditanya dia, "Apa sih?" Ya, eee, cuman cuman misalnya, suami minta buatin kopi aja gitu, tapi kita udah, "Kopi kopi terus ini aku ngurusin anakmu ini loh. Ini aja aku masih harus gendong ini, aku harus sambil masak, sambil ini ya, belum lagi masalah biaya dan lain sebagainya ya." Saya juga begitu kok ya, kala itu kan ya bapaknya anak-anak itu belum banyak penghasilannya. Saya sampai nggak punya apa-apa itu karena ya mohon maaf, dulu nggak ada BPJS. Jadi kalau beli obat itu ya benar-benar dengan uang sendiri ya, dibantulah sedikit sama kantor. Dulu kalau kita beli Ensevabol ya, vitamin untuk metabolisme otak itu langsung dari agennya supaya dapat harga murah, itu zaman dulu itu satu satu botol saja itu sudah, eee, lebih dari 20.000 harganya, bisa kebayang ya. Sampai anak saya itu hafal itu nama obatnya, berikut dosisnya, itu dia sampai hafal, karena minum itu terus gitu. Jadi ya memang akan muncul perubahan-perubahan perilaku, dan ini memang sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga ya. Teman-teman, ya termasuk komunitas seperti ini, sangat mendukung, kita untuk bisa rilis ya, nggak merasa sedih sendiri, nggak merasa dunia ini mau kiamat, ya. Karena kalau ini maaf berbagi saja, kalau saya itu dulu kan juga mengalami posisi seperti teman-teman semua ya. Saya dulu nggak ngerti, nangis saja ya, jadi sedih, nangis, titik-titik, tersinggung kayak gitu. Apa ya ini sebenarnya ada apa ya? Nah, hikmahnya itu tidak langsung kita tahu ya, teman-teman ya. Tapi kalau yang saya alami itu
saat ini saya malah bersyukur punya anak berkebutuhan khusus. Saya sangat bersyukur ya, karena, dengan adanya dia, dia menjadi semacam rem pakem ya, untuk diri saya, untuk bisa, membentengi saya dari berbagai hal yang tidak baik ya, termasuk, Tuhan pun melindungi saya ya, Tuhan pun melindungi saya. Dan termasuk, saya diberi kesempatan sama Allah punya hidup yang bermakna karena bisa berbagi ya dengan orang tua anak berkebutuhan khusus. Ya, hikmahnya ya sekarang ini saya rasakan. Oleh karena itu, sabar itu menjadi ya, pil sabar itu harus banyak-banyak diminum. Pil sabar dan pil sabar itu tidak ada di apotek ya. Ya, pil sabar itu diolah, diramu oleh kita dan pasangan kita, kita dan keluarga kita, ya. Itu hikmahnya di situ dan saya, pada saat berikutnya ya saya sering mendengarkan apa, support, motivasi, kajian-kajiannya dari mereka yang paham tentang hal-hal yang bersifat spiritual. Akhirnya saya tahu bahwa Allah menghadirkan bidadari ya tanpa dosa di tengah-tengah keluarga kamu. Insya Allah dia akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Alhamdulillah jadi bersyukur sekali. Ya prosesnya panjang memang. Panjang ya, Bunda. Iya. Kalau boleh tahu dulu Bunda mengalami proses itu dari fase dari pertama kita denial, lalu bisa menerima kondisi anak Bunda itu berapa lama, Bunda? Itu on and off ya, naik turun. Oh, on off. Jadi tidak berarti kita akan terus ya, kita akan terus berada di tahap kompromis. Nah, nantinya tertinggi itu acceptance. Jadi kita bisa menerima. Nah, kalau saya misalkan nih, ini saya sudah kompromi nih dengan kondisi anak saya. Terus saya dapat kabar dari teman, dia menikahkan anaknya. Nah, itu saya kretek lagi gitu ya, hati saya, aduh, andai Rara ya, ini Rara mestinya ya sudah seperti dia. Itu tuh kadang-kadang masih ada. Cuman bedanya dia bukan lagi anger, dia bukan lagi apa namanya denial ya, tapi tetap ada kesedihan ya, tetap ada kesedihan. Kemudian balik lagi, oh ya, saya harus menerima lagi. Nah, ini memang tergantung ya. Terus kalau misalnya ada yang suka nyinyir gitu ya, ngomong apa gitu, zaman zaman itu kan masih banyak tetangga yang, belum ramah lah ya, lingkungan tuh belum ramah pada anak-anak ABK begini, itu juga, saya juga, ya belum-belum udah tersinggung duluan, padahal orang juga nggak ngapa-ngapain ya. Misalkan, "Anu aja, Mbak Rara, apa nggak usah datang ke ulang tahun, kalau susah duduk di bawah nggak apa-apa, nanti kuenya aja dikirim ya sama balonnya." Loh itu kan ya bikin sedih. Loh kenapa gitu, kalau anak saya nggak bisa duduk di bawah kan bisa saya pangku gitu ya. Ya seperti itu, terus waktu dia sekolah TK gitu, tadinya udah enak, udah tenang, terus ketika Rara itu pengen pengen ikut lari-lari sama temannya, karena dia kan belum bisa lari, jalan pun masih dituntun. Akhirnya saya ikut lari gitu ya, terus saya ikut bermain. Nah itu orang tua itu memang macam-macam sih, ada yang kemudian berpikir, "Loh kok sudah besar masih ditungguin sama ibunya, kan nggak boleh." Yang gitu-gitu itu ya itu membuat sedih kembali ya. Sampai kemudian benar-benar stabil ya, kita sendiri ini teman-teman sebenarnya juga berjuang ya. Artinya gini, kenapa kok kita harus, memelihara semangat ya. Mungkin kita tidak tahu ya, kita tidak tahu bahwa ketika Allah menghembuskan ruh ya, ruh ke dalam rahim kita, yang kemudian dia tumbuh berkembang menjadi janin hingga lahir ya, itu, kalau kita sebagai seorang muslim ya, kita, akan percaya bahwa ini adalah sebuah kehendak ya, sebuah kehendaknya gitu.
Jadi anak kita ini memang sudah berjuang sejak di dalam rahim. Dia berjuang untuk tetap bisa hidup, ya, untuk tetap bisa memberikan kebahagiaan ya kepada kita. Namun dia sudah mendapatkan ujian kan. Rata-rata anak dengan kebutuhan khusus ya, ini memang onset atau mulai terjadinya gangguan itu di usia 0 sampai 6 tahun. Di 1000 hari pertama kehidupan, terutama 0 sampai 2 tahun ketika ibu hamil. Ada yang kita tahu sebabnya, tapi banyak juga yang kita tidak tahu. Nah, disitulah saya, merenungi ya, bahwa anak saya Rara, ya sekalinya hidup di dunia, dia harus menjalani hidup seperti ini. Ya, dia punya banyak keterbatasan untuk bisa menikmati hidup yang menyenangkan seperti tahap perkembangan anak pada umumnya ya. Nah, dia saja kuat berjuang gitu ya. Dia kuat, dia minum obat dari kecil ya. Dia berbagai treatment medis dia jalani, dia kuat. Nah, kenapa saya nangis terus gitu? Apa gunanya saya nangis? Apakah akan merubah dia atau tidak? Ya, jadi sejak saat itu saya putuskan, saya akan bergandengan tangan dengan Rara gitu. Saya akan belajar dari kekuatan dia menghadapi hidup. Saya saja ibunya dilahirkan normal. Jadi saya nggak boleh mengeluh, saya nggak boleh menangis. Kalau sekarang ini kita semua ditanya, saya tanya nih pada teman-teman semua, mau tidak anaknya ditukar dengan anaknya Baim atau Rafathar, anaknya apa tuh Raffi Ahmad, mau tidak? Raffi, Mau tidak tidak, anak kita Bunda. ditukar? Pasti kita tidak mau. Kita tetap bertahan untuk menjaga anak kita apapun kondisinya. Artinya apa? Allah itu sudah titipkan. Ya, sudah titipkan. Anak ini sekaligus dengan perangkat cinta yang luar biasa yang kita miliki. Ya. Itu sih ya yang saya rasakan. Jadi untuk bisa sampai di tahap itu butuh waktu dan naik dan turun, kita nikmati, kita syukuri. Ya, Bunda. Ya. Bunda, terima kasih banyak Bunda atas Ya, sharing sama-sama. pengalaman dan ilmunya hari ini luar biasa sekali meskipun cuma sebentar di rumah. Nah, baik. Jadi ketika ada pertanyaan di dalam diri kita, mengapa Allah menitipkan anak yang spesial ini pada kita, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Positive thinkinglah kepada Allah. Ya, tidak mungkin sesuatu yang spesial dititipkan pada orang sembarangan. Ya, sesuatu yang spesial akan dititipkan kepada orang yang spesial, yang sudah diberikan padanya kemampuan yang spesial, kemampuan yang luar biasa, bahwa dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik di muka bumi ini dengan bergandengan tangan bersama anandanya yang spesial. Ketika kita sedih, ya, ingatlah masih ada yang jauh lebih sedih dari kita. Mungkin ada orang tua yang bahkan sampai detik ini pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Kemudian ketika kita bersedih lagi, lihatlah lagi. Masih ada yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu lebih dari 1. Saya pernah mengenal ada 3 anak, seorang ibu punya 3 anak, semuanya berkebutuhan khusus. Dan lihatlah lagi, banyak juga yang diuji tidak hanya dengan anaknya, tapi berbarengan punya anak berkebutuhan khusus, punya kondisi sosial ekonomi yang terbatas, namun mereka tetap tegar. Jadi tetaplah semangat. Bismillah, ada bidadari bersama kita, bidadara dan bidadari. Mudah-mudahan mereka menjadi penolong kita di akhirat kelak. Terima kasih, semangat selalu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam cinta ya semua. Terima kasih banyak Bunda.